Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima wa udlama aw ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Kita memasuki al-babut tasik, bab yang ke-9, yaitu bab tentang khurujus sahabah radhiyallahu anhum minas syahwat an-nafsaniyah. Jadi bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka meninggalkan syahwat-syahwat nafsu mereka. Kaifa kharaja as-sahaba minas syahwatin nafsaniyah minal aba wal abna. Bagaimana para sahabat meninggalkan syahwat nafsu mereka, baik itu terhadap ayah mereka, terhadap anak mereka, wal ikhwan wal azwaj, baik itu terhadap saudara, terhadap istri, terhadap asyair wal amwal wal tijar wal masakin, keluarga, harta, kemudian perdagangan mereka, rumah-rumah mereka, kemudian wa ta'allaqu bi hubbillah. Jadi mereka menghubungkan dengan cinta kepada Allah, wa hubbi rasulihi, dan cinta kepada rasulnya. Kemudian wa hubbi man intasaba ilaihima minal muslimin, dan cinta kepada siapa saja yang menisbatkan kepada Allah dan Rasulnya dari kalangan kaum muslimin. Wa akramu man intasaba ila nisbah al-muhammadiyah, dan mereka memuliakan siapa saja yang menisbatkan ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami, di dalam menyerap ilmu yang kita akan dapatkan. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk kita semua dan guru-guru kita. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah sehingga dimudahkan dalam melakukan ketaatan, istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang pertama adalah qatlu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu abahu yawma Badrin. Kisah tentang bagaimana Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu membunuh ayahnya pada saat perang Badar. Nah ini jadi Masya Allah ya, karena cintanya sahabat itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, sehingga sahabat itu sanggup berhadapan dengan ayahnya sendiri dan kemudian membunuh ayahnya sendiri. Coba bayangkan ya. Nah ini menunjukkan seperti yang tadi disebutkan bahwa mereka sanggup untuk meninggalkan syahwat nafsu mereka karena cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasulullah ya. Nah ini jadi jangankan harta ya, bagaimana mereka harus ya, kalau Islam itu mengharuskan mereka untuk melakukan itu, mereka sanggup tinggalkan semuanya. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab Hilyatil Auliya. An Ibni Syaudab, dari Ibni Syaudab qala, berkata, ja'ala Abi Ubaidah ibn al-Jarrah yatasadda li ibnihi. Jadi ayahnya Abu Ubaidah itu, jadi kalau dalam bahasa Arab kata ja'ala, kemudian setelah itu ada kata kerja berupa fi'il mudhari', itu artinya mulai ya. Ja'ala yatasadda artinya ayah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
itu mulai menantang. Nah, ini dalam perang Badar. Li ibnihi putranya. Jadi karena ayahnya ketika itu kafir, ya, berada di pasukan kaum musyrik dalam perang Badar. Meskipun nanti kita melihatnya ada sahabat dalam hal ini adalah paman Rasulullah, ya, Sayyidina Abbas, itu juga mereka berada di barisan mereka, orang-orang kafir tadi, tetapi posisinya itu bukan karena dia kafir, karena beliau kafir, tidak, ya. Nah, jadi memang situasinya sulit gitu, ya, ketika itu. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu memang kafir, ya. Ayahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu memang kafir. Jadi ayahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu memang kafir, kemudian dia menantang putranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, jadi menantang putranya Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang Badar. Kemudian faja'ala Abu Ubaidah yahidu anhu, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah itu mulai ya berhadapan ketika itu, karena tadi, ya, jadi di challenge, ditantang dalam perang Badar itu, lalu kemudian dihadapilah ayahnya. Falamma aktara qasada Abu Ubaidah faqatalahu. Jadi ketika sudah banyak lukanya, maka kemudian Abu Ubaidah menyengaja untuk mentarget ayahnya sendiri tadi. Faqatalahu, kemudian dia membunuhnya. Jadi Masya Allah, bagaimana seorang anak sanggup melakukan itu kepada ayahnya karena iman, ya, Masya Allah. Fa'anjalallahu ta'ala fi hadil ayah, lalu Allah menurunkan ayat terkait dengan peristiwa ini. Hina qatala abahu, ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Jadi gara-gara Abu Ubaidah membunuh ayahnya tadi itu, maka kemudian Allah turunkan ayat. Jadi dalam Al-Quran, ya, surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah nyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Jadi kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, di mana mereka saling mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka nggak akan mungkin mereka bisa mencintai. Nah, ini juga menjadi pelajaran, ya. Jadi sekarang kadang-kadang ada, ya, suami istri misalnya gitu, ya, misalnya beda agama, atau mungkin anaknya, ya, ada yang murtad dan sebagainya. Ayat ini menjelaskan bagaimana kisah Abu Ubaidah dengan ayahnya tadi. Ayahnya masih kafir, kemudian putranya muslim. Maka ayat ini menjelaskan tidak akan Anda dapati, tidak akan Anda temukan ada kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka bisa saling mencintai dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak bisa itu, gak bisa. Nah, ini walau kanu aba'ahu, meskipun mereka itu adalah bapaknya sendiri, gitu. Jadi meskipun dengan bapaknya sendiri, nggak akan mungkin mereka bisa mencintai. Nah, inilah, jadi perasaan itu digerakkan, ya, perasaan itu digerakkan oleh iman, gitu. Jadi hubungan darah tadi itu bisa putus gara-gara beda iman. Au ikhwanahum, atau abna'ahum, atau mereka itu adalah anak-anaknya sendiri. Au ikhwanahum, atau mereka itu adalah saudaranya sendiri. Au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, kata Allah. Mereka itu, ya, telah kataba fi qulubihimul iman. Jadi di dalam hati mereka itu sudah terpatri keimanan. Karena di dalam hatinya itu sudah terpatri keimanan, sehingga tadi, ya,
dorongan mahabbah karena atau dorongan mawaddah ya, karena hubungan ayah dengan anak, hubungan saudara dengan saudara. Nanti kalau kita lihat di dalam kisah perang Badar itu ada kisah Khuwaisah dan Muhayyisah, itu juga saudara, jadi mereka bersaudara ya, yang satu masuk Islam, yang satu masih kafir. Kemudian saudaranya yang kafir itu mengingatkan, kamu kok sanggup mau membunuh orang itu? Kata saudaranya yang masuk Islam tadi, jangankan dia, kamu saja kalau aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh, aku akan bunuh kamu. Sampai begitu. Nah itu yang digambarkan dalam ayat tadi, bahwa meskipun dia punya hubungan saudara, punya hubungan ayah, punya hubungan anak, maka karena tadi di dalam ayat disebutkan ulaika kadzaba fi qulubihimul iman. Jadi mereka itu sudah terpatri keimanan dalam hati mereka, sehingga tidak ada mawaddah lagi antara orang Islam dengan orang kafir tadi itu. Nah ini. Wa akhraj al-Baihaqi mengeluarkan riwayat ini, wal Hakim dan Hakim an Abdullah ibni Syaudab nahwahu. Qala al-Baihaqi hada munqati. Riwayat ini kata al-Baihaqi munqati itu artinya salah satu sanadnya itu terputus. Jadi salah satu sanad itu adalah mata rantai yang menjadi penghubung ya satu rawi dengan rawi berikutnya. Nah itu ada yang terputus kata Al-Baihaqi. Kemudian wa akhraja At-Tabarani aidan, sementara At-Tabarani mengeluarkan riwayat ini bisanadin jayyidin, dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang jayyid, an Ibni Syaudab nahwa, ya dari Ibni Syaudab seperti tadi, kama fil Isabah, sebagaimana dalam kitab Al-Isabah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Nah ini itu yang disebutkan. Berarti apa? Meskipun dalam riwayat Al-Baihaqi itu disebutkan munqati, tetapi kalau ada riwayat yang lain seperti disebutkan oleh At-Tabarani tadi, itu misalnya muttasil, lawannya munqati itu adalah muttasil, ya bersambung semua, maka hadis seperti ini ya bisa dikatakan saling menguatkan. Jadi kalau yang satu, karena syarat hadis sahih itu harus ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Ya, ini syarat yang pertama, ittisalus sanad. Kemudian harus adalatur rawi, rawinya harus adil. Ya, kemudian dhabtur rawi, ya, rawinya harus dhabit. Nah, gitu. Kemudian yang keempat intifa'us syudud. Jadi dia tidak boleh ada yang syad. Dan yang kelima itu harus intifa'ul ilah, enggak boleh ada ilatnya. Nah, itu syarat hadis sahih. Nah, yang disebutkan Al-Baihaqi tadi berarti hadis ini dia memenuhi syarat yang pertama, yaitu ittisalus sanad, sanadnya bersambung karena munqati tadi. Tetapi hadis ini kemudian dinyatakan oleh At-Tabarani di dalam kitabnya, kata beliau ya, hadis ini dengan sanad yang jayyid. Berarti ya enggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, ini jadi ini saling menguatkan ya, saling menguatkan. Kemudian berikutnya adalah kisah rajulaini minas sahabah radhiyallahu anhuma ma'a bawaihima. Ini kisah lain, dua orang sahabat dengan kedua orang tuanya. Ya, dengan kedua orang tuanya. Wa akhrajal Baihaqi an Malik ibn Umair radhiyallahu anhu wa kana qad adrakal jahiliyah. Al-Baihaqi telah mengeluarkan riwayat dari Malik bin Umair radhiyallahu anhu. Wa kana qad adrakal jahiliyah, di mana beliau Malik bin Umair ini ketika itu mendapati zaman jahiliyah. Qala ja'a rajulun ila nabi, ada seorang laki-laki kata beliau. Jadi ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ini lakitul aduwa, aku telah menemui atau aku telah bertemu dengan musuh. Walakitu, dan aku telah bertemu abi, ayahku sendiri, fihim, di antara mereka, katanya. Jadi ketemu musuh dan juga ketemu ayahnya di antara musuh-musuh tadi itu, atau bersama musuhnya tadi. Fasami'tu laka minhu maqalatan qabihatan, aku mendengar ya darinya untukmu, maqalatan qabihatan maksudnya
ayahku itu pernah ngomongnya itu nggak pantas terhadapmu ya Rasulullah. Falam asbir, ya, dan aku tidak bisa bersabar, tidak bisa menahan diri karena omongannya kotor, karena omongannya kurang ajar terhadapmu ya Rasulullah. Hatta ta'antuhu birrumhi, ini coba bayangkan, sehingga aku menikam dia itu dengan tombak. Jadi ayahnya sendiri ditikam dengan tombak, ya, ditikam dengan tombak. Aw hatta qataltuhu, atau sampai aku membunuhnya. Apa reaksi Rasulullah? Nah, ini penting. Apa reaksi Rasulullah? Nah, di sini ketika ada kejadian disampaikan kepada Nabi di hadapan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah di sini disebutkan fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah diam. Nah, diamnya Nabi pada saat dibutuhkan adanya penjelasan, adanya keterangan. Ini kan situasi di mana sahabat, situasi di mana orang tadi itu kan butuh dalam tanda petik penjelasan atau keterangan. Gimana nih sikap saya tadi itu? Kira-kira kan begitu. Benar apa salah gitu kan? Tadi itu laporan kan, orang tadi itu laporan kepada Nabi. Laporan kepada Nabi. Kemudian ketika laporan kepada Nabi berarti kejadiannya itu didengarkan oleh Nabi, ya. Lalu kemudian reaksi Nabi fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mendiamkan. Ya kan? Nabi mendiamkan, itu namanya sunnah takririyah. Jadi kalau dalam konteks ulama hadis itu masuk dalam kategori hadis takriri, ya, atau sunnah takririyah. Apa yang dimaksud dengan hadis takriri atau sunnah takririyah? Yaitu, ya, hadis. Jadi karena hadis itu nanti terkait dengan gitu. Jadi pertama itu adalah hadis fi'aliyah, ya, berarti perbuatan Nabi. Yang kedua qauliyah, ya, atau qauliyah terus fi'liyah, ya. Kalau qauliyah itu berarti perkataan Nabi, kemudian fi'liyah itu berarti perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takririyah. Takririyah itu berarti persetujuan Nabi. Nabi setuju, itu namanya takririyah. Itu artinya Nabi setuju. Nabi mendiamkan, ya, Nabi tidak komen. Padahal harusnya kalau itu salah maka Nabi komen, ya. Nah, nanti di dalam kisah berikutnya itu ada kisah di mana Rasulullah SAW memberikan komentar kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, ya, orang munafik yang putranya ini imannya luar biasa. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya, tapi kata Nabi jangan. Nah, itu berarti Rasulullah komen. Dalam kasus tadi Rasulullah gak komen, Rasulullah diamkan, ya, Rasulullah diamkan. Nah, berarti apa? Diamnya Nabi dalam kasus seperti tadi itu menjadi dalil. Itu menjadi dalil, ya, atau menjadi penjelasan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat tadi itu adalah perkara yang dibenarkan. Nah, itu, ya, itu adalah perkara yang dibenarkan. Nah, maka di sini disebutkan fasakata anhu Nabi diam. Summa jaa akharu, kemudian datang yang lain faqala ini lakitu abi. Orang lain lagi. Ya kan tadi disebutkan ada dua sahabat. Satu sahabat tadi, ya, satu sahabat tadi ketemu ayahnya di dalam satu peperangan bersama musuhnya, di mana ayahnya ini ngomong, ya, maksudnya ayahnya ini kafir, kemudian ngomong yang tidak tentang Rasulullah, lalu kemudian dia panas, dia bunuh ayahnya, dan Rasulullah tahu, Rasulullah mendiamkan. Itu satu kejadian. Lalu ada kejadian yang lain. Summa ja'a akhar, kemudian datang orang lain lagi, sahabat yang lain lagi. Faqala, maka sahabat itu mengatakan, ini lakitu abi, aku berhadapan atau aku ketemu dengan ayahku. Fataraktuhu, aku biarkan dia. Wa hababtu
ayyaliau ghairihi. Ya. Maksudnya apa? Aku ingin kalau orang lain selain aku yang berhadapan dengan dia. Maksudnya sahabat tadi itu masih ya nggak enak lah gitu ya. Harus face to face, harus berhadapan-hadapan dengan ayahnya sendiri. Kalau sahabat yang tadi, yang pertama tadi, dia langsung ambil apa namanya tombaknya, dia tombak ayahnya, ya, dia bunuh ayahnya, ya, karena tadi dia mendengar ayahnya itu ngomong yang tidak-tidak tentang Rasulullah. Nah ini. Nah yang kedua tadi, dia biarkan orang lain untuk berhadapan dengan ayahnya, dia bunuh, ya, ayahnya. Maksudnya bukan sahabat itu tapi orang lain. Fasakatanhu, ketika mendengar kasus seperti ini, fasakatan, Nabi juga mendiamkan. Gitu. Nabi juga mendiamkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat yang kedua tadi itu juga dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Qala Al-Baihaqi berkomentar wa hadza mursalun jayyidun. Jadi hadis ini mursal. Ya, jayyidun, dan status sanadnya jayyid. Jadi mursal itu termasuk hadis munqati. Sebagian ulama ya itu menyatakan dhaif karena tadi syarat ittisalus sanad tidak terpenuhi. Tapi kalau mursalnya itu mursal sahabi, maksudnya yang hilang itu adalah sahabat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau yang hilang itu sahabat, semua ulama hadis atau semua ulama kaum muslimin itu sepakat, kecuali Syiah ya, bahwa kulus sahaba udul, semua sahabat itu adil. Jadi ketika ada satu sahabat yang tidak disebutkan di dalam sanad tadi, nggak ada masalah. Karena asumsinya semua sahabat itu adil. Karena sahabat itu semuanya adil, hilangnya satu sahabat di dalam sanad tadi nggak ada persoalan. Itulah alasan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menerima hadis mursal sahabi? Ya ini. Jadi Imam Syafi'i menerima hadis mursal sahabi menjadi dalil. Nah, gitu. Ya, ini. Dan nanti kita akan menemukan kitabnya Imam Malik namanya Kitab Al-Muwatta. Ya, Kitab Al-Muwatta itu lebih dulu, bahkan lebih dekat kalau kita bicara soal sanad dibanding dengan Bukhari, Sahih Muslim, ya. Dan di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik itu juga banyak ditemukan hadis-hadis yang masuk dalam kategori hadis mursal atau marasil jamaknya. Ya ini, ya. Meski nanti ada ulama berikutnya dari mazhab Maliki namanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar yang kemudian meneliti kitab Muwatta, kemudian jadi beliau itu meneliti kitab Muwatta selama 30 tahun. Ya, untuk mencari, untuk menemukan yang disebut ingkita tadi, terputus tadi itu, dan akhirnya semuanya berhasil ditemukan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, beliau menulis kitabnya, ya, ini selama 30 tahun untuk meneliti kitab Muwatta tadi, ya, dan kemudian beliau memberikan catatan atau memberikan syarah, memberikan komentar di situ. Ini subhanallah. Nah itu sedikit ya faidah terkait dengan pernyataan dari Imam Al-Baihaqi wa hadza mursalun jayyidun. Nah, ini wa hadza mursalun jayyidun. Nah kemudian berikutnya adalah istidzan Ibni Abdullah Ibni Ubay radhiyallahu anhu fi qatl abihi. Nah ini yang tadi Al-Fakir sampaikan. Jadi putra dari Abdullah bin Ubay itu minta izin kepada Nabi untuk membunuh ayahnya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, gembongnya munafik. Ya. Gitu. Gembongnya munafik. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat, ya. Ada ayat, ada surat yang khusus membahas orang munafik itu ini tentang orang ini. Ya, di antaranya tentang Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Wa akhraja Al-Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Bazzar telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah ibni Ubay. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu berpapasan dengan Abdullah bin Ubay. Ya bin Salul wa fi dhilli utum. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu berada fi dhilli di dalam naungan
utum. Utum itu adalah bangunan yang tinggi. Jadi sini disebutkan ya binaun murtafi'. Jadi bangunan yang tinggi. Jadi dia sedang berteduh di situ. Ya, berada di bangunan itu. Faqala ghabbara, maka kemudian berkata ghabbara, perawi hadis tadi, ghabbara artinya jadi ghabbara alaina Ibnu Abi Kabasyah. Ya. Faqala ghabbara alaina Ibnu Abi Kabasyah. Ini perkataan dari Abdullah bin Ubay. Jadi ghabbara alaina telah menimpakan kepada kami ghubar, ghubar itu debu. Ya. Ibnu Abi Kabasyah. Jadi Kabasyah itu adalah jadi Ibnu Abi, putra dari ya putra laki-laki dari Abi Kabasyah. Itu sebenarnya julukan yang diarahkan kepada Nabi, gitu. Julukan yang diarahkan kepada Nabi. Arada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wajhahu, dan yang dimaksud itu Rasulullah. Nah, kata-kata ini untuk menghina. Nah, ini ya. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul itu tercatat sebagai orang Islam. Ya kan, tercatat sebagai orang Islam. Gitu. Nah, maka di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad itu disebutkan. Ya. Jadi tidak boleh kita itu menyebut nabi. Ya, misalnya begini ya. Jadi ada orang ya, katakanlah nabi itu punya ciri fisik. Kita sebutkan ciri fisiknya itu, tapi tujuannya adalah untuk meremehkan, menghina, membuli, nah gitu. Itu bagi orang Islam itu sudah masuk di dalam kategori kabair, dosa besar, nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, makanya hati-hati. Nah, si Abdullah bin Ubay itu ngomong kayak begitu, ghabbara alaina Ibnu Abi Kabasah. Gara-gara Ibnu Abi Kabasah ini, ya aku kena debu. Jadi maksudnya kan dia di atas kan, Rasulullah lewat itu. Nah, karena Rasulullah lewat, debunya itu kan ke bawah angin, mungkin naik ke atas. Ini ghabbar alaina. Faqala Ibnu Abdullah, maka putranya, ya putranya beliau, ya namanya Abdullah bin Abdullah. Jadi namanya bapaknya itu Abdullah bin Ubay, anaknya juga namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Ya Rasulullah, katanya, walladzi akramaka, demi zat yang memuliakanmu, la in syi'ta, seandainya engkau mau ya Rasulullah, la taituka bi ra'si, aku akan bawa kepala dia. Dia menyebut bapaknya begitu. Aku akan bawa kepala dia, kepala bapaknya maksudnya, ke hadapanmu ya Rasulullah. Coba bayangkan. Abdullah bin Ubay itu tahu bapaknya tadi ngomong begitu itu menghina. Putranya Abdullah bin Ubay ini, putranya bernama Abdullah, nggak terima. Bapaknya menghina Rasulullah, nggak terima dia. Bayangkan ya, bapaknya itu gembong munafik, anaknya imannya masya Allah. Ini makanya kita juga nggak boleh. Ya, seperti tadi Abu Badal Jarrah itu bapaknya kafir. Tapi Abu Badal Jarrah itu dijuluki oleh Nabi sebagai aminun fil ardi wa aminun fis sama. Manusia yang paling amanah di kolong langit dan kolong bumi, coba. Itu Abu Badal Jarrah. Bapaknya kafir, anaknya seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya gembong munafik, anaknya seperti itu. Nah, ini. Jadi makanya kita juga tidak boleh. Ya, ketika kita mendidik orang, kemudian melihat orang tuanya ini, oh kayak begini, maka anaknya nggak mungkin aja dia anak soleh, enggak. Islam mengajarkan tidak demikian. Ya, jadi ini menjadi catatan bagi kita. Ya, menjadi catatan bagi kita. Nah, jadi karena itu di sini dijelaskan. Jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu pengen membunuh ayahnya Abdullah tadi, dia mengatakan walladzi akramaka, demi zat yang telah memuliakanmu ya Rasulullah, la in syi'ta, kalau anda mau la ataituka bi ra'si, aku akan bawa kepala dia ke hadapanmu ya Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi? La, jangan, kata Nabi. Nah ini tadi yang pertama tadi,
riwayat yang kita baca tadi, 2 orang tadi ketika dia membunuh ayahnya dalam peperangan dibenarkan oleh Nabi. Fasakat anhun Nabi. Ya. Tapi dalam kasus ini Rasulullah mengatakan jangan. Apa alasan Nabi? Walakin tetapi birra abaka. Ini. Bapaknya itu munafik. Omongannya itu pedas kepada Nabi. Tapi perintah Nabi apa? Birra abaka, kamu tetap taati bapakmu. Nah, coba. Kamu tetap taati bapakmu. Ini hukum terkait dengan birrul walidain, ya. Jadi ini hukum terkait dengan birrul walidain. Bapaknya munafik, melakukan dosa besar, mencela Nabi, tapi Nabi melarang anaknya membunuh bapaknya. Nggak boleh. Kenapa? Karena bapaknya masih muslim, meskipun dia munafik dan omongannya pedas terhadap Rasulullah tadi itu. Nah, jadi Rasulullah melarang Abdullah bin Ubay ini untuk membunuh ayahnya, nggak boleh. Kemudian kata Nabi apa? Wa ahsin suhbata. Kamu harus membersamainya dengan sebaik-baiknya. Wa ahsin, kamu harus memperlakukan ya dia dengan sebaik-baiknya. Suhbata dalam hal apa? Membersamainya. Ini. Qala Al-Haythami mengatakan rawahu Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini wa rijalus thiqatun, kemudian perawi-perawi hadis ini semuanya thiqah. Thiqah itu kalau dalam ilmu hadis itu memenuhi 2 kriteria sekaligus. Pertama adil, yang kedua dhabit. Itu karena kalau perawi itu adil saja, dia tidak dhabit itu hafalannya kuat. Dia enggak disebut thiqah. Dia dhabit saja tidak adil, dia tidak disebut thiqah. Disebut thiqah itu kalau memenuhi 2 tadi, dhabit dan adil. Nah ini. Wa inda Tabarani, dan di dalam riwayat Tabarani an Abdullah ibn Abdullah annahu ista'dana Nabi. Jadi dari dalam riwayat Tabarani dari Abdullah bin Ubay, dia meminta izin kepada Nabi apa? Ya, ayaqtul abahu, untuk membunuh ayahnya. Qala la taqtul abaka, katanya. Kata Nabi, kamu jangan bunuh ayahmu. Coba. Padahal tadi kan kalau kita lihat, kenapa dia minta izin untuk membunuh ayahnya? Ayahnya ini udah keterlaluan. Gitu. Ayahnya ini udah keterlaluan omongannya tadi itu. Ya. Wa inda Ibn Ishaq an Asim ibn Umar ibn Qatadah, dari Ibn Ishaq, dari Asim, dari Umar, dari Qatadah an Abdullah bin Ubay ibn Salul radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Ubay, ya. Ini. Jadi bahwa Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, ata Rasulullah, telah mendatangi Rasulullah, faqala, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni balagani, ya Rasulullah, telah sampai kepadaku annaka turidu qatla Abdullah ibn Ubay, Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay, fima balagaka anhu, ya, fima balagaka anhu, terkait dengan apa yang telah sampai kepadamu tentang dirinya. Fa in kunta fa'ilan, ya, ini dalam riwayat yang lain, ya. Jadi dalam riwayat yang lain, karena memang Abdullah bin Ubay ini jahat juga, jadi musuh dalam selimut, ya, musuh dalam selimut. Dan dalam beberapa kasus, ya, banyaklah kasusnya, nanti kalau kita catat itu banyak sekali kasusnya. Nah, maka kemudian Abdullah bin Ubay ini mendengar Rasulullah katanya ingin membunuh Abdullah bin Ubay, gitu. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay itu menawarkan kepada Nabi, fa in kunta fa'ilan famurli, kalau memang betul engkau ingin membunuhnya ya Rasulullah, perintahkan aku saja, katanya. Masya Allah. Ya, coba. Ini kalau bukan karena iman apa coba? Perintahkan aku saja, titahkan aku saja ya Rasulullah, fa ana ahmilu ilaika ra'sahu, fa wallahi, katanya, demi Allah aku akan bawa kepalanya kepadamu ya Rasulullah. Masya Allah. Ya, ini. Laqad alimatil Khazraj ma kana biha min rajulin. Ya. Ini.
betul-betul orang Khazraj setelah mengetahui maka Nabi Amin rajulin ya abarra bi walidin ini tidak ada seorang pun dari suku Khazraj laki-laki yang paling taat kepada orang tuanya seperti aku ya Rasulullah. Ini maksudnya apa? Ya Rasulullah itu di satu sisi juga ingin jaga gitu ya. Ingin jaga. Karena itu nanti dalam riwayat yang lain itu juga Rasulullah itu nggak mau nanti dikesankan menyuruh sahabat untuk membunuhnya gitu ya. Nah jadi Abdullah bin Abdullah ini menyampaikan proposal tadi kepada Nabi, meyakinkan Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abdullah tadi? Bahasa kasarannya begini atau bahasa mudahnya begini. Jadi kalau engkau meragukan karena khawatir nanti citra macam-macam lah ya. Loh saya ini ya Rasulullah orang anak yang terkenal paling taat kepada orang tua, paling berbakti kepada orang tua di kalangan suku Khazraj katanya. Nggak ada orang di suku Khazraj yang seperti aku ini. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada orang tuanya. Kira-kira begitu. Ya. Wa inni akhsha. Terus pertanyaannya, kalau dia orang yang paling taat pada orang tuanya, kenapa justru dia minta supaya dia sendiri yang membunuh orang tuanya? Nah, ini kan pertanyaannya. Apa yang ada di kepala Abdullah bin Abdullah tadi? Ini pertanyaan menarik. Nah, di sini ternyata kalimat berikutnya Abdullah bin Abdullah ini mengatakan, apa alasannya? Kenapa kok justru dia sendiri yang minta? Padahal di satu sisi dia adalah dikenal sebagai anak yang paling taat pada orang tuanya. Tapi kenapa justru Abdullah bin Abdullah ini yang malah meminta kepada Rasulullah izin supaya dibenarkan untuk membunuh orang tuanya? Ternyata di sini ya jawabannya. Wa inni akhsha, kalau engkau betul-betul ingin membunuhnya, memerintahkan orang lain, kata Abdullah bin Abdullah tadi, justru katanya, aku ini khawatir kalau engkau perintahkan selain aku untuk membunuhnya. Kenapa? Fayaqtulahu, lalu orang itu akan membunuhnya, maksudnya membunuh ayahnya. Fala tad'uni nafsi ya an andura ila qatil Abdullah bin Ubay yamshi fin nasi, maka jiwaku ini tidak akan bisa, kan pasti akan ada apa namanya dendam toh. Ini yang membunuh ayahku, gitu kan pasti itu. Ini yang membunuh ayahku. Dan aku khawatir nanti kalau jiwaku membisiki aku pada saat aku melihat dia berjalan, maka faktulahu, aku akan membunuh dia. Daripada seperti itu mending aku sendiri yang bunuh ayahku gitu. Supaya apa? Aku tidak punya dendam pada orang lain, itu maksudnya. Coba subhanallah. Sampai kayak gitu. Jadi alasannya tadi, kalau orang lain yang membunuh nanti khawatir dia akan dendam pada orang itu. Tapi kalau dia sendiri yang membunuh orang tadi, membunuh ayahnya tadi, maka dia tidak akan punya dendam pada siapapun. Gitu. Subhanallah. Nah ini alasan Abdullah bin Ubay tadi. Nah fa'aktula mu'minan bikafirin. Apa yang kemudian terjadi kalau itu terjadi ya Rasulullah? Fa'aktula mu'minan bikafirin, maka aku akan membunuh orang mukmin gara-gara ada pembelaan terhadap orang kafir. Siapa orang kafir? Bapaknya sendiri tadi. Ya, yang menurut beliau itu sudah dinyatakan kafir tadi. Fa'adkhulan nara, kemudian aku masuk neraka gara-gara seperti itu. Ya aku nggak pengen ya Rasulullah. Masya Allah. Ya, ini. Jadi aku nggak pengen ya Rasulullah. Nah apa jawaban Nabi ketika Abdullah bin Ubay ini ngomong kayak begitu? Nah ini jawaban Rasulullah yang luar biasa. Jawaban Nabi mengatakan bal faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda bal nataraffaku bihi. Justru kata Nabi, bal itu kalau dalam bahasa Arab maknanya istidrak. Istidrak itu ya
dalam tanda petik itu seperti meralat. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abdullah tadi itu diralat oleh Nabi. Nabi mengatakan bal nataraffaku, justru kita harus bersikap lembut kepadanya. Nah itu kata Rasulullah. Bal nataraffaku bihi wa nuhsinu subatahu. Justru kita harus memperlakukan dia dengan baik mabakia makna selama dia masih bersama kita. Coba orang munafik kayak gitu. Ya, orang munafik kayak begitu. Selama dia masih bersama kita, nggak boleh. Ini sikap Rasulullah yang masya Allah luar biasa. Ya, sikap Rasulullah yang luar biasa. Ya, insya Allah. Wa akhraja At-Tabarani an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Kemudian At-Tabarani telah meriwayatkan dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, qala lamma raja Rasulullah min Bani al-Mustaliq. Ketika Rasulullah SAW kembali dari Bani Mustaliq. Bani Mustaliq itu ya Yahudi di Yasrib atau Madinah ketika itu. Qama ibnu Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu. Abdullah, ya putra Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu berdiri. Fasalla ala abihi as-sayfa, kemudian dia menghunus pedang. Salla itu maksudnya menghunus pedang. Menghunus pedang ala abihi, untuk membunuh, untuk memenggal leher ayahnya. Wa qala, kemudian dia mengatakan lillahi alayya al-aghmidahu hatta taqula. Ya. Jadi setelah peristiwa perang Bani Mustaliq, Abdullah bin Ubay itu menghunus pedang. Ya. Kemudian dia mengatakan demi Allah, ya. Allah aghmidahu, aku tidak akan, maksudnya enggak akan membiarkan. Ya, enggak akan membiarkan dia hatta taqula, sehingga ya Anda ya mengatakan Muhammadun al-azzu wa anal adal. Muhammad itu lebih mulia dan aku ini ya lebih hina. Qala wailak, celaka kamu, ini kata ayahnya. Muhammadun al-azzu wa anal adal, Muhammad lebih mulia dan aku lebih hina. Fabalagat Rasulullah, kemudian dialog tadi itu sampai kepada Rasulullah. Fa'ajabahu wa syakaraha, kemudian Rasulullah takjub dengan sikapnya Abdullah bin Abdullah tadi, wa syakaraha, dan menyampaikan terima kasih, ya. Jadi maksudnya bersyukur, ya, lahu, untuknya. Qala al-Haythami memberikan komentar, wa fi Muhammad bin Hasan bin Zabalah, jadi dalam riwayat ini ada Muhammad bin Al-Hasan ibn Zabalah wa huwa dhaifun katanya, dan hadis ini lemah. Ini dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Haythami tadi. Wa kharaja Ibnu Syahin bi isnadin hasan, Ibnu Syahin mengeluarkan riwayat dari riwayat dengan isnad yang hasan dari Urwah qala istadana Handalah ibni Abi Amir. Jadi Handalah bin Abi Amir dan Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Istadana Rasulullah, dia minta izin pada Nabi fi qatli abawaihima, ya, untuk membunuh kedua orang tuanya. Fanahuma andalika, maka Nabi melarang keduanya. Jadi Nabi melarang Handalah dan juga melarang Abdullah bin Abdullah tadi itu. Jadi tidak boleh. Ya, kada fil isobati, demikianlah disebutkan di dalam kitab Al-Isobah. Jadi ini adalah gambaran, ya, riwayat yang berbeda terkait dengan kisah bagaimana sahabat, ya, bagaimana sahabat seperti Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay tadi dengan Handalah tadi itu, ya. Nah, jadi bagaimana ketika kita memahami atau membaca riwayat ini, kemudian kita bisa melihat, ya, dengan jernih, dan bagaimana kemudian nanti dari riwayat tadi, kalau kita baca riwayat sebelumnya tadi, bagaimana Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, kemudian ada seorang sahabat dengan ayahnya yang berada di barisan orang kafir tadi, itu semuanya didiamkan oleh Nabi, ya, semuanya didiamkan oleh Nabi. Bahkan kemudian Allah menurunkan tadi surat Al-Mujadalah ayat 22 tadi. Nah, jadi dari dari kategori dua riwayat yang berbeda tadi, yang pertama dibenarkan, yang kedua itu tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini kan berarti ada perlakuan yang berbeda. Nah,
secara kasat mata kita bisa simpulkan untuk yang pertama tadi kenapa dibenarkan, kenapa diizinkan. Yang pertama tadi konteksnya adalah dengan orang kafir. Konteksnya dengan orang kafir. Jadi anak berhadapan di medan perang dengan orang tuanya, ayahnya yang ayahnya adalah kafir. Sedangkan konteks yang kedua tadi itu adalah konteks di mana orang tuanya itu muslim meskipun dia nifak, meskipun dia melakukan katakanlah dosa besar dengan mulutnya itu tajam kepada Nabi, tetapi Nabi ya dalam hal ini tidak membenarkan Abdullah bin Abdullah tadi itu untuk membunuh Abdullah bin Ubay, ayahnya sendiri, ya kan? Meskipun tadi sudah disampaikan alasannya apa, kalau kemudian beliau ingin membunuh ayahnya sendiri tadi, ya, nah, dan seterusnya tadi itu semuanya menjadi dasar ya bagi kita, termasuk apa yang dijelaskan di dalam riwayat mengenai Abdullah bin Abdullah tadi, bahwa ternyata meskipun orang tuanya itu seperti itu, hukum birrul walidain itu tetap berlaku, ya kan? Hukum birrul walidain itu tetap berlaku, gitu. Nah ini, jadi di dalam surat Luqman itu Allah juga memerintahkan, ya wasahibhuma ma'rufa. Meskipun orang tuanya itu musyrik, kamu tetap harus sahibhuma ma'rufa. Kamu harus memperlakukan mereka, membersamai mereka dengan cara, maksudnya menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, nah ini dalam konteks hubungan ya sebagai anak dan ayah, tapi itu di luar konteks perang ya, di luar konteks perang. Kalau konteks perang kan pilihannya nggak ada. Ya, kalau nggak dia yang membunuh ya kita yang membunuh kan begitu. Kalau dalam konteks perang. Nah, maka kalau kita baca dalam surat Luqman tadi, perintah untuk wasahibhuma ma'rufah, memperlakukan orang tua dengan baik, ya. Jangankan membunuh, memperlakukan dengan tidak baik saja tidak boleh. Tapi itu konteksnya di luar perang. Nah, sedangkan di dalam perang riwayat tadi itu berbeda, ya. Dalam konteks perang, maka apa yang ditunjukkan dalam hadis Nabi yaitu diamnya Nabi atau sunnah takririyah terkait dengan diamnya Nabi terhadap sikap Abu Ubaidah al-Jarrah kepada ayahnya tadi, itu menjadi dalil, menjadi dasar bahwa itu dibenarkan. Nah ini jadi supaya kita paham posisinya ya. Jadi agar begini, ketika kita membaca nas, apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis, itu tidak letterlek gitu. Jadi kita tahu, oh ini posisinya begini, oh ini posisinya begini, ini posisinya begini. Nah itu pentingnya. Nah disinilah maka di dalam membaca sumber-sumber utama Al-Quran atau hadis itu kita butuh banyak ilmu, gitu. Kita butuh banyak perangkat ilmu, ya, supaya kemudian di dalam membaca tadi itu ya kita tidak istilahnya itu gegabah, gitu, sehingga nanti dengan mudah ya menjatuhkan kesimpulan atau bahkan vonis dan sebagainya ya tanpa melakukan kalau dalam bahasa ulama usul itu tariqul jam'i. Jadi bagaimana dalil-dalil tadi itu dikumpulkan semua lalu kemudian posisikan di posisi masing-masing, apalagi kalau dalil itu kelihatan ta'arud, ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Nah itu di dalam ilmu usul itu ada kaidahnya, sehingga kita tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah ulama di dalam membaca, memahami, kemudian melihat dalil-dalil tadi itu ada dua kategori, ada yang levelnya mujtahid, ada yang levelnya muqallid. Yang levelnya mujtahid itu punya perangkat tadi untuk membaca dalil-dalil tadi, sehingga kemudian dia bisa menggali. Nah hasil galian atau hasil yang digali oleh para mujtahid tadi itu yang namanya hukum, ya, itu namanya hukum. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Al-Mustasfa fi Ilmil Usul itu menggambarkan bahwa hukum itu seperti buah. Hukum itu seperti buah. Nah, pohonnya apa? Al-Qur'an, As-Sunnah. Dalil itu pohonnya. Ya.
Nah, siapa yang bisa ngambil buah dari pohon tadi, itu namanya mustahid. Gitu, itu namanya mustahid. Nah, kemudian ada orang yang tidak bisa mengambil. Kemudian begini, kenapa mustahid itu bisa mengambil buah dari pohon tadi? Karena dia punya alat. Coba bayangkan orang itu ngambil buah dari pohon nggak pakai alat, apa yang terjadi? Buahnya bonyok semua, ya kan? Buahnya bonyok semua. Ini nggak boleh. Makanya nggak boleh ada orang mengatakan, ya saya tidak bermadhab, saya tidak saya bisa isi sendiri. Ya lihat dulu, dia levelnya mustahid apa levelnya? Ya kalau bahasa Arab saja masih belepotan, apa namanya, ngaku jadi mustahid gimana? Ya kan? Ini penting menjadi catatan kita. Jadi mustahid itu dia bisa mengambil buah dari pohon tadi karena dia punya alat. Gitu. Nah terus ada orang yang kedua yang bukan mustahid, itu tinggal nadai saja, dia yang ngambil saja. Jadi mustahid itu mengambilkan buah dari pohon dengan alat, kemudian buahnya tadi dikonsumsi oleh siapa? Ya orang yang istilahnya kalau orang awam itu tinggal makan aja gitu. Ya kan, tinggal makan saja. Yang memetikkan buah dengan alatnya tadi yang mustahid itu. Nah disitulah maka Al-Quran menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kamu bertanya kepada ahli dzikri kalau kamu tidak tahu. Dari situ para ulama kemudian membagi. Ulama itu ada dua, ada yang levelnya mustahid, ada yang levelnya muqallid. Nah kalau level muqallid ini dia belum punya kapasitas untuk beristihad. Kalau tidak punya kapasitas beristihad, ya sudah, bermadhab, ikut madhab, ya, ikut madhab, ikut istihadnya orang lain, ya. Sebab kalau kita bicara soal hukum, mengambil hukum seperti tadi, itu kalau nggak ada alatnya ngawur nanti. Akhirnya apa? Pakai akal. Nah, pakai akal itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Apalagi kalau pakai akal nggak ada ilmunya. Ilmu yang menjelaskan tadi. Dan ini Imam Syafi'i saja itu belajar bahasa Arabnya saja 25 tahun. Imam Syafi'i, ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Lu saya itu belajar bahasa Arab 25 tahun itu untuk memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah." Gitu. Dengan penguasaan riwayat, dengan penguasaan ilmu. Gurunya Imam Syafi'i itu bahkan 30 tahun belajar bahasa Arab. Namanya Al-Hasan Asy-Syaibani. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, ya, ka'annal Qur'an nuzila bilisani Al-Hasan Asy-Syaibani. Al-Qur'an itu seolah-olah turun dengan bahasanya Al-Hasan Asy-Syaibani. Saking fasihnya bahasa Arab gurunya itu. Itu Al-Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Masya Allah, ulama-ulama dulu itu, ya, ulama-ulama dulu itu luar biasa. Penguasaan hafalan mereka terhadap Al-Quran, hafalan mereka terhadap hadis, belum lagi nanti Quran itu qiraatnya itu ada, ya, misalnya qiraat Asyra itu bisa mereka kuasai, belum lagi yang lain-lain. Itu pun kadang-kadang seperti Imam As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Ketika beliau ditanya apakah Anda ini layak disebut mustahid, enggak, saya ini belum layak disebut mustahid. Begitu Imam As-Suyuti. Saking tawaduknya gitu, saking tawaduknya. Nah kita ini sekarang hidup di zaman dimana kadang-kadang ya banyak, ya, orang-orang yang ya tadi itu belum sampai di level itu, lalu kemudian, ya, apa namanya, memposisikan dirinya seolah-olah berada di posisi seperti itu. Nah ini juga menjadi catatan bagi kita. Dari gambaran tadi saja, riwayat-riwayat yang kita baca itu saja, kalau kita membaca begitu saja, membaca sendiri, kita kadang-kadang bingung gitu. Ini mengatakan begini. Nah itu tadi makanya kita selipkan faidah supaya kita paham. Oh ternyata untuk memahami riwayat yang berbeda-beda tadi itu kita butuh ilmu. Namanya ilmu usul fikih. Untuk apa? Bagaimana cara membaca riwayat-riwayat tadi itu supaya kemudian tidak saling tabrakan gitu. Nah ini penting, ya. Nah, ini. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari beberapa penjelasan terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oh, ada, silakan. Mau pakai ini? Enggak dengar.
terima kasih. Seperti yang saya ingin ini logika saya aja, bukan berarti saya untuk memasalahkan diri di penyampaian yang pertama tadi kan ketika Nabi diam gitu ya, dia itu ini sesuatu yang telah terjadi, saya telah membunuh atau saya menyuruh orang untuk membunuh manusia, artinya telah terjadi dan Nabi diam. Dan yang nasihat kedua itu belum terjadi. Bukan, gitu. Jadi Nabi bersikap, dilaporkan saya akan. Nah, jadi dari kesimpulan ini mungkin ada sesuatu gitu yang perlu ditajikan di situ, Pak Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Ya, baik. Ya, sebenarnya tadi itu Al-Fakir mau kulik, tapi begini. Kemungkinan dari pertanyaan tadi sudah muncul di pikiran Al-Fakir. Ya, mungkin akan ada yang bertanya bahwa itu kan kejadiannya sudah terjadi, kemudian dia datang kepada Nabi, sehingga dalam hal ini posisi Nabi itu kan tidak dalam posisi yang istilahnya itu bisa memberikan apa-apa gitu. Wong sudah terjadi kok. Terus yang kedua kan belum terjadi kan, begitu kan? Jadi harus diposisikan posisi Nabi itu, seandainya perbuatan tadi itu salah, kan begitu ya? Seandainya perbuatan tadi salah, itu Nabi tetap tidak akan diam, karena diamnya Nabi ini dalam keadaan ilmu usul, ya. Sukutu indal hajati bayanun, itu kaidahnya. Diamnya Nabi pada saat dibutuhkan penjelasan itu menjadi penjelasan sendiri, nah, gitu. Itu kaidahnya. Jadi diamnya Nabi pada saat dibutuhkan penjelasannya itu penjelasan. Paham ya? Nabi itu kan diam pada saat ditanya. Sementara orang tadi itu kan melaporkan itu kepada Nabi itu kan butuh penjelasan. Iya kan? Tapi Nabi diam. Artinya apa? Kalau itu penjelasan dibutuhkan, harusnya Nabi tidak diam. Tapi Nabi diam, maka diamnya Nabi itu adalah penjelasan. Nah, gitu. Jadi sukutu indal hajati bayanun, itu kaidahnya. Itu kaidah di dalam ilmu usul. Sukutu indal hajati bayanun. Nah, ini. Nah, artinya begini, seandainya itu tidak boleh, maka Nabi pasti akan memberikan komentar. Nah, gitu. Seandainya itu tidak boleh, maka Nabi pasti akan memberikan komentar. Nah, itu kaidahnya. Nah, makanya ini menjadi kaidah yang penting untuk dipahami, ya. Sukutuhu indal hajati bayan. Nah, itu kaidah. Oleh karena itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa loh itu kan sudah terjadi, jadi Nabi nggak punya pilihan, nggak bisa begitu. Karena posisi Nabi itu berbeda dengan posisi orang lain. Karena posisi Nabi itu sebagai mubayyin, litubayyina linas manuzila ilaihim, itu posisi Nabi. Sehingga Nabi tidak boleh diam di situ. Nah, gitu. Ya, apalagi kalau kita lihat diamnya Nabi itu bukan sekali. Tapi diamnya Nabi itu dalam kasus yang pertama Abu Ubaidah terhadap ayahnya, kemudian kasus sahabat yang lain bahkan 2 kali, itu diam semua. Nah, itu. Maka dari situ ulama kemudian merumuskan kaidah tadi. Ya, sukutuhu indal hajati bayanun, itu kaidahnya. Ya, nah ini penjelasan singkatnya begitu. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai usul fikih yang di Indonesia itu kan pada zaman penjajahan Belanda ada ulama Belanda ya, itu namanya kalau nggak salah Christian Schotter, dia mempelajari Islam, bahkan dia sampai pergi haji dan kemudian di Indonesia. Masalahnya dia ini sebenarnya bukan untuk mengangkat Islam ke Indonesia, tapi justru menghancurkan Islam di Indonesia. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat banyak perbedaan bahkan pertentangan masalah fikih. Ya,
baik dari sholatnya. Nah ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini adalah hadis yang sahih selain Bukhari, Muslim sebagaimana dan sehingga di Indonesia ini sekarang ini terjadi perpecahan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan antara Islam yang diajarkan oleh yang saya bilang itu katakanlah pengkhianat ya. Karena dia mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bedakan dua hal. Jadi pertama tentang oknum yang namanya siapa tadi, Kristen, Senaurgunya kalau tidak salah. Nah jadi ya ini oknum, artinya itu memang kalau kita bicara ya orientalis seperti itu. Ya orientalis atau jadi begini. Yang pertama itu adalah musuh yang memang berusaha untuk menghancurkan Islam. Gitu. Nah ini sedikit kita tarik ke belakang ya. Kalau kita bicara tentang sejarah orientalisme, jadi begini, orientalisme itu kenapa muncul? Jadi orientalisme itu muncul pada saat orang-orang barat itu mereka sudah frustasi ketika mereka perang melawan Islam itu nggak pernah menang. Sehingga di dalam kamus orang barat itu nggak bisa orang Islam itu dikalahkan dengan perang, nggak bisa. Perang fisik maksudnya ya. Maka kemudian mereka menyusun strategi peperangan yang mereka sebut dengan ghazwul fikri wa ghazwus saqafi. Bahkan kemudian nanti diikuti dengan ghazwu ya asyasi, ghazwu iktisadi dan sebagainya. Jadi ada perang pemikiran, perang budaya, perang ekonomi, perang politik. Itu perang-perang berikutnya yang mereka lakukan karena mereka tidak lagi bisa perang melawan orang Islam secara fisik. Nah yang paling penting dari semua peperangan tadi itu adalah perang pemikiran. Ghazwul fikri itu yang paling penting, yang mereka kemudian pakai menjadi senjata gitu. Nah, untuk melakukan peperangan tadi, mereka mendirikan pusat-pusat studi yang kemudian nanti disebut dengan markas al-Ishtirakiyah, ya. Ishtirakiyah itu adalah pusat-pusat kajian orientalisme gitu. Nah, oriental itu oren itu artinya timur. Nanti lawannya orientalisme itu adalah istilahnya itu ada di istilah berikutnya itu nanti lupa ya Al-Fakir, ada istilah lawannya orientalisme itu. Nah orientalisme itu didirikan sebagai satu gerakan ya kajian untuk mengkaji kekuatan orang timur. Siapa yang dimaksud dengan orang itu, orang timur itu? Orang timur itu orang Islam. Nah kapan mulainya? Mulainya itu setelah Muhammad Al-Fatih itu melakukan penaklukan terhadap Konstantinopel. Karena Konstantinopel itu kan boleh dikatakan pusat ya Romawi Timur kan ketika itu. Gitu. Jadi ketika Konstantinopel itu jatuh ke tangan kaum muslimin, nah di situ mereka baru menyadari ancaman gitu. Ancaman yang serius terhadap orang timur ini gitu. Nah dari situ maka kemudian mereka ini memang nggak bisa kita mengalahkan orang Islam dengan perang fisik gitu. Maka kemudian didirikan itu. Nah tujuan dari orientalisme itu apa? Mempelajari apa yang mereka sebut sebagai kelemahan-kelemahan Islam. Nah itu yang mereka eksploitasi gitu. Kelemahan-kelemahan Islam ini yang mereka eksploitasi. Apa saja yang mereka anggap itu sebagai kelemahan? Isu jihad, isu poligami, ya macam-macam itu nanti mereka eksploitasi. Nah kemudian kalau tadi, jadi dari situ maka kemudian mereka ini menggunakan itu, ya mereka menggunakan dan berhasil mereka menelurkan kajian-kajian. Makanya kemudian di Barat itu orientalis itu luar biasa. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, bahkan menyusun banyak kitab hadis, kamus-kamus hadis itu mereka buat gitu. Ya, termasuk Goldziher yang kemudian terkenal dengan kajian ilmu Qurannya itu salah satu orientalis Yahudi. Ya, bahkan pernah kuliah di Al-Azhar, coba bayangkan. Bahasa Arabnya fasih sekali. Ya, nah, dia menyusun kitab untuk menceritakan ya tentu dengan perspektif dia gitu. Nah begitu yang mereka lakukan. Nah itulah yang juga kemudian dilakukan oleh tadi kita bicara oknum tadi
Itu poin yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan fikih. Jadi fikih itu apa sih? Fikih itu sebenarnya adalah hukum, ya, yang sifatnya praktis. Hukum yang praktis artinya hukum keseharian kita itu fikih, yang digali dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Apa itu? Quran, Sunnah, ijma, qiyas itu. Ya, contoh misalnya kalau kamu sholat dalilnya apa? Aqimus sholat. Kalau puasa dalilnya apa? Kutiba alaikumus syiyam misalnya gitu. Kalau jihad dalilnya apa? Nah, itu namanya fikih. Nah, Quran, hadis, ijma bahkan ya, itu kan kita boleh katakan ya itu saja sumbernya, itu Quran, hadis, ijma, qiyas, itu kan boleh kita katakan sama. Tapi kenapa kemudian berbeda? Kemudian kenapa kemudian muncul madhab dan sebagainya gitu. Nah, munculnya perbedaan-perbedaan tadi itu sebenarnya karena ada dua kemungkinan yang sering kita sampaikan. Pertama, Allah itu memberikan potensi pada akal kita berbeda, ya kan? Imam Syafi'i itu bisa berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Ahmad bisa berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bisa berbeda dengan gurunya Al Hasan Asy-Syaibani, madhab Hanafi. Gitu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa berbeda? Karena Allah memberikan potensi akal yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dan itu nggak bisa kita nafikan. Satu. Yang kedua, Allah juga memberikan nas, Quran, Sunnah itu bisa diartikan dengan multi tafsir. Itu juga kita nggak bisa pungkiri. Dari dua ini saja potensi terjadinya perbedaan itu ada, ya kan? Tapi kemudian pertanyaannya begini, loh, kalau begitu bagaimana umat Islam ini bisa bersatu? Maka perbedaan fikih ini itu adalah perbedaan biasa sebenarnya, karena memungkinkan itu, dan di zaman sahabat itu sudah terjadi. Masalahnya adalah, ya, ketika perbedaan fikih ini dieksploitasi, kemudian perbedaan ini memicu munculnya semacam sentimen kelompok, sentimen madhab. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang kemudian nanti disebut dengan asobiyah, fanatisme kelompok, fanatisme madhab dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi bahwa masing-masing kita ketika mengambil pendapat itu harus meyakini bahwa itu adalah pendapat yang benar, harus. Karena pendapat itu yang nanti akan kita pakai pada saat kita hidup dan pada saat kita mati, ketika ditanya Allah, kenapa kamu begini, sholatmu kenapa begini? Ya karena yang saya yakini begini, begitu. Itu harus itu. Dan di situ maka kemudian ulama mengatakan ra'yi shawab, pendapatku benar, yahtamilul khata', ada potensi salah. Wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain selain saya, khata' yahtamilu shawab, ada kemungkinan benar. Apa maksudnya? Kita itu meskipun meyakini pendapat kita benar menurut pemahaman fikih kita, tapi kita tidak boleh a priori dengan pendapat orang lain. Itu sikap yang dibangun oleh para ulama. Nah, kalau sikapnya begitu, seharusnya nggak akan perbedaan-perbedaan tadi dieksploitasi sehingga memicu terjadinya apa? Sentimen dan sebagainya tadi. Nah, yang jadi soal itu karena ada yang pertama tadi, oknum yang terus mengeksploitasi itu. Gitu. Ya, sehingga kemudian perbedaan tadi yang harusnya di dalam Islam tidak ada masalah, tapi karena ada ya sentimen yang dibangkitkan dan sebagainya tadi, nah itu yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh mempersoalkan perbedaan di kalangan para ulama, ya tidak boleh, karena memang potensi perbedaan itu sudah ada di dalam Islam karena dua faktor tadi, baik itu kapasitas intelektual maupun soal nas. Gitu. Yang tidak boleh adalah bagaimana perbedaan tadi dieksploitasi sehingga kemudian memicu adanya sentimen kelompok dan sebagainya tadi. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga akhirnya merusak persatuan. Lah karena itulah maka kemudian kadang-kadang ada respon yang salah. Salahnya bagaimana? Ya sudah, kalau nanti kita bermadhab akhirnya gontokan sana sini, mending kita nggak bermadhab. Itu juga respon yang salah. Itu respon yang salah. Kenapa respon yang salah? Loh, kalau dia tidak bermadhab, ketika dia mengambil satu pendapat, dia nanti akan diikuti orang lain, berarti dia bangun madhab sendiri.
Logikanya begitu. Jadi karena itu tidak begitu seharusnya responnya itu. Ya. Jadi yang benar tadi itu pendapat saya itu benar, tapi ada potensi salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi ada potensi benar. Pandangan itu yang harus kita bangun sehingga ada namanya toleransi, tasamuh. Kalau sudah ada toleransi berarti ada apa? Kelapangan hati untuk menerima perbedaan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ilmu usul itu menjelaskan itu. Ilmu usul itu menjelaskan itu. Justru kalau kita hanya belajar Quran, Sunnah, nggak belajar ilmu usul, kita nggak tahu alatnya tadi, nggak punya jembatan untuk menjembatani. Kenapa Al-Fakir bisa mengatakan begitu? Karena Al-Fakir sudah punya pengalaman panjang bagaimana mendamaikan kelompok-kelompok yang berselisih di masyarakat. Gitu. Dan itu yang bisa menjembatani itu karena kita menguasai ilmu usul. Gitu. Yang satu bilang misalnya kunut, yang satu enggak, yang satu bilang adzan satu, yang satu bilang adzan dua. Itu kalau kita enggak pakai ilmu usul, hanya pakai dalil duanya, pakai dalil, enggak ketemu. Nah, yang justru bisa mempertemukan mereka itu karena ada jembatan yang bisa menjembatani tadi, namanya ilmu usul fikih. Nah itu, makanya di sini selalu Al-Fakir tekankan, ya kita tidak bisa hanya sekedar pakai Quran Sunnah. Lo dulu Nabi dan para sahabat itu pakai Quran Sunnah, ya. Para sahabat sering kita ceritakan dalam kasus Bani Quraidah itu mereka bisa berbeda dalam kasus sholat asar, padahal hadisnya sama. Lalu apakah mereka tidak pakai hadis? Hadis sama dua-duanya. Berarti apa? Potensi intelektual yang berbeda, ya kan? Nah, jadi ini penting supaya kemudian kita tahu, oh ini kalau begini berarti begini solusinya. Nah itu setidaknya yang kita ingin bangun gitu, supaya ketika kita melihat persoalan tadi itu tahu ya dengan jernih di mana posisi masalahnya dan bagaimana solusinya. Jadi jangan sampai mengambil solusi ternyata bukan, malah justru itu bisa jadi masalah baru. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Itu gambarannya. Jadi itu 2 poin tadi tentang orientalisme, dan yang kedua terkait dengan masalah fikih. Jadi supaya kita juga tidak salah nanti seolah-olah perbedaan ini gara-gara fikih ini. Jangan begitu. Fikih nggak salah. Fikih itu tidak punya kesalahan. Yang salah itu orang yang memperlakukan fikih tadi dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu ya. Mungkin begitu. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.